Ini Josh. Hari ini kita bahas alasan tentara dieksekusi oleh pihak sendiri karena dianggap pengecut di The Infographic Show. Di beberapa perang, meski selamat dari parit artileri dan gas, kamu tetap bisa mati. Ketika kebanyakan orang memikirkan kejahatan militer, mereka membayangkan desersi, seseorang yang melarikan diri sepenuhnya dari tentara, atau pemberontakan di mana para tentara memberontak melawan perwira mereka. Namun, tentara juga menuduh dengan hal lain yang lebih samar dan menakutkan, pengecut. Dan terkadang itu tidak masalah apakah kamu terluka, ketakutan, atau bahkan jujur. Dalam satu kasus, Angkatan Darat Amerika Serikat mengeksekusi seorang pria bukan karena menembak musuh, tapi karena mengaku takut bertarung. Kita akan bahas dia nanti. Berbeda dengan desersi yang jelas meninggalkan unit atau melanggar perintah, tindakan pengecut bisa berarti apa saja dan menunjukkan kurangnya keberanian. Ambiguitas ini membuatnya berbahaya. Tuduhan pidana sering tumpang tindih. Tentara yang menolak maju bisa didakwa tidak patuh, pengecut, atau keduanya. Mundur tanpa izin bisa dianggap desersi atau pengecut, tergantung sikap komandannya. Pagi itu, Angkatan Darat Pertama Inggris selama Perang Dunia Pertama memiliki tuduhan atas meninggalkan pos, meninggalkan patroli, pengecut di hadapan musuh, desersi, dan dengan memalukan membuang senjata. Dan jujur saja, batas antara tuduhan-tuduhan itu sangat kabur. Tapi kalau kamu pikir definisinya akan membantu, memperjelas, pikirkan lagi. Pada 1916 Angkatan Darat Inggris menyatakan desersi bukan hanya melarikan diri, tapi juga berpikir, mencoba, membantu, atau mendorong orang lain untuk desersi. Sekitar 75% eksekusi di Angkatan Darat Inggris 1914 sampai 1920 berasal dari pelanggaran ini, menjadikannya yang paling sering dihukum mati. Jadi, anggapan bahwa tuduhan ini lebih jelas dibandingkan dengan pengecut bagi para komandan militer tidak sepenuhnya benar. Tuduhan pengecut lebih kepada mencegah penyebaran ketakutan. Mereka sangat takut akan hal itu, kepanikan sangat menular di medan perang. Jika satu orang mundur, yang lain bisa ikut, menyebabkan unit runtuh, garis pertahanan hancur, dan serangan strategis gagal sebelum dimulai. Jadi, tentara membuat daftar hukuman yang dirancang untuk menghancurkan rasa takut dengan rasa takut yang lebih besar. Dan rasa takut itu bukan sekadar teori. Pada tahun 1917, seluruh tentara Prancis benar-benar hancur, dan itu hampir membuat mereka kalah dalam seluruh perang. Jenderal Prancis Robert Nivelle berjanji bisa memenangkan Perang Dunia I dalam 48 jam lewat satu serangan besar. Atasan-atasannya putus asa setelah 3 tahun perang parit, jadi mereka setuju. Serangan itu gagal total, 187.000 tentara Prancis jadi korban dan hampir tak ada wilayah direbut. Akhirnya, tentara kehilangan kesabaran. Sekitar setengah dari divisi tentara Prancis menolak untuk ikut serta dalam serangan lebih lanjut, yang berarti kematian pasti. Sekitar 3.400 tentara diadili. Perkiraan jumlah eksekusi berkisar antara sekitar 26 hingga 50 orang, bahkan mungkin lebih. Ribuan lainnya dihukum penjara brutal atau dikirim ke batalion hukuman di pos kolonial yang mengerikan. Yang gila adalah, jika Jerman mengetahui bahwa setengah dari tentara Prancis pada dasarnya sedang mogok, mereka mungkin bisa memenangkan perang saat itu juga. Entah bagaimana, Jerman tidak pernah mengetahuinya. Pemberontakan itu hampir membuat Prancis keluar total dari Perang Dunia Pertama. Untung pihak lawan tidak tahu betapa rentannya Prancis saat itu. Apa yang membuatmu dituduh pengecut, menolak maju saat diperintah adalah contohnya. Ketika peluit berbunyi, kamu memanjat tangga dan langsung berlari ke arah tembakan senapan mesin. Atau mundur tanpa perintah, bahkan jika tetap di tempat, berarti kematian pasti, itu bisa dianggap sebagai tindakan pengecut. Meninggalkan posmu, baik sebagai penjaga atau tertidur, atau seorang prajurit yang secara fisik meninggalkan rekan-rekannya, pasti dianggap sebagai tindakan pengecut. Luka yang dibuat sendiri juga diperlakukan sebagai tindakan pengecut. Prajurit kerap menembak tangan atau kaki sendiri demi luka ringan agar bisa pulang. Cukup serius untuk membuat mereka dipulangkan ke Inggris, tapi tidak terlalu parah sehingga masih bisa bekerja setelah perang. Petugas medis ahli mengidentifikasi hal ini, dan prajurit yang tertangkap diadili secara militer. Ini membuktikan obsesi masyarakat mengawasi tindakan pengecut, bahkan di warga sipil saat perang. Kampanye bulu putih. Pertama Inggris saat Perang Dunia. Pertama menunjukkan ketika pendaftar sukarela menurun,
wanita membagikan bulu putih, simbol pengecut, kepada pria tak berseragam untuk mempermalukan dan mendorong mereka mendaftar. Terdengar patriotik, bukan? Kecuali mereka terus memberikan bulu itu kepada orang yang salah. Prajurit yang sedang cuti mendapatkannya, veteran yang terluka juga mendapatkannya. Seorang pria harus menunjukkan tangan yang hilang agar wanita mau meminta maaf. Sementara itu, George Sampson diberi bulu putih saat menuju resepsi umum. Meskipun telah memenangkan Victoria Cross di Gallipoli, penghargaan tertinggi Inggris untuk keberanian, ia tetap dicap pengecut di depan umum. Beberapa pria meninggal setelah menerima bulu putih karena tak tahan dipermalukan atas hal yang tak bisa mereka kendalikan. Beberapa mendaftar meski tidak layak secara medis, terlalu muda, atau punya pekerjaan penting, dan banyak akhirnya mengalami mimpi buruk yang sama. Sistem ini bertujuan mencegah pria hancur akibat tekanan dan hukuman. Pada Perang Dunia Kedua, banyak tentara telah belajar dari pengalaman perang sebelumnya. Pertama, Inggris menghapus hukuman mati untuk desersi setelah melihat dampaknya usai menembak remaja yang syok tempur di Perang Dunia Pertama dan menyebutnya keadilan. Namun, tidak semua tentara belajar pelajaran yang sama. Sementara rasa takut disebut pengecut bisa mendorong seseorang menuju kematian dalam kehidupan sipil. Dalam kasus tertentu, hukum militer masih memiliki kekuatan untuk benar-benar mengeksekusi Anda karenanya. Pada 1944, seorang prajurit pengganti Amerika Serikat berusia 25 tahun yang awalnya tak ingin bertempur di Eropa mengalami hal itu. Pada 9 Oktober 1944 di Prancis, Eddie Slovich melakukan apa yang juga dilakukan ribuan tentara Amerika selama Perang Dunia II, membelot. Secara teknis, itu bukanlah tindakan pengecut di atas kertas, tetapi pada masa perang, desersi diperlakukan seperti tindakan pengecut dengan sebutan yang berbeda. Slovich adalah penduduk asli Detroit dengan catatan kriminal yang telah direkrut meskipun dia memprotes bahwa dirinya tidak cocok untuk bertempur, dia sudah menikah, dia sudah mendapatkan pekerjaan, dan dia bekerja di sebuah perusahaan pipa dan pemanas. Ketika militer menurunkan standar wajib militernya dan mulai memanggil, ternyata ketika militer membutuhkan banyak orang, diskualifikasi sebelumnya karena catatan kriminalnya tidak lagi menjadi masalah. Januari 1944, Slovich dilatih sebagai penembak. Meski ia sebenarnya membenci senjata api, saat tiba di garis depan, suara artileri langsung membuatnya takut. Beberapa jam setelah bergabung, dia dan pengganti lain terpisah saat pengeboman Jerman. Tentara lain akhirnya kembali. Slovich menjauh beberapa minggu bersama unit Kanada sebelum menyerahkan diri. Dia mengaku desersi secara tertulis dan komandannya memberi keringanan. Jika dia kembali ke unitnya, semuanya akan terlupakan. Slovich pun kembali, tapi saat unitnya diserang, dia menolak bertugas. Ia berkata pada komandan kompi bahwa ia akan kabur lagi jika dipaksa bertempur. Dia menulis lagi, pada dasarnya mengakui desersi untuk kedua kalinya dan berniat desersi. Jika dikirim ke garis depan, ini lebih seperti penolakan terencana daripada kepanikan, meski terjadi di waktu terburuk. Musim dingin mendekat usai kampanye, melelahkan di Prancis sejak D-Day, tingkat desersi naik dan komandan ingin memberi pesan tegas. Inilah masalahnya. Saat ribuan orang desersi, kamu tidak mengeksekusi semuanya, cukup satu orang untuk menakuti lainnya. Tuduhan pengecut atau desersi membuat peradilan militer bergerak cepat, terutama saat perang. Prosesnya biasanya dimulai dengan seorang perwira mengajukan tuduhan pada Perang Dunia. Pertama nih sering terjadi langsung di parit. Atasanmu bisa langsung menuduhmu di tempat. Berikutnya persidangan, meski menyebutnya begitu terlalu baik. Pengadilan militer akan diadakan. Begini caranya, 3 perwira tanpa pengacara, tanpa waktu, dan sering tanpa kesempatan kedua. Pembelamu lelah, kurang pengalaman, atau tidak peduli, sidangnya sangat singkat. Keputusan hidup atau mati bisa diambil kurang dari setengah jam. Bukti lemah, saksi, semoga beruntung, mungkin mereka sudah kembali ke garis depan dan ditembaki. Para perwira akan mendengarkan kasus, memberi suara menentukan kesalahan dan hukuman, lalu keputusan naik ke rantai komando untuk ditinjau beserta keadaan, meringankan atau permohonan pengampunan. Namun, ada masalah. Eksekusi bisa dilakukan 24 jam setelah keputusan akhir, tapi praktiknya kamu bisa menunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Sementara kasusmu merangkak naik di tangga birokrasi menuju para jenderal,
memberimu harapan palsu. Kemudian vonismu diumumkan dan tiba-tiba kamu hanya punya beberapa jam untuk hidup, bukan hari. Prajurit Thomas Highgate, 17 tahun, adalah tentara Inggris pertama yang dieksekusi di front barat pada September 1914. Dia hanya punya 45 menit sejak vonis dikonfirmasi hingga ditembak di depan 2 kompi resimennya. Jenderal ingin dia dibunuh sepublik mungkin untuk mengirim pesan agar tak berharap perhatian pada kondisi mentalmu. Prajurit yang telah terkena ledakan peluru, yang memiliki catatan gangguan saraf, yang jelas-jelas menderita apa yang sekarang kita sebut post-traumatic stress disorder itu sama sekali tidak dianggap penting. Petugas medis bersaksi bahwa para pria ini berpura-pura sakit seperti yang mereka sebut. Padahal sebenarnya mereka tidak bisa berhenti gemetar atau menjadi katatonik karena trauma. Militer umumnya tidak menerima gagasan bahwa pertempuran bisa menghancurkan prajurit yang rela berperang. Mau tahu sistem yang lebih buruk? Roma kuno menerapkan decimatio yang terdengar sama brutalnya seperti kenyataannya jika sebuah legiun menunjukkan tanda-tanda pengecut. 1 dari 10 orang dipilih undian dan dipukuli sampai mati oleh sesama tentara. Jika kamu dinyatakan bersalah, rentang hukuman sangat bervariasi, tergantung pada tentaranya, perangnya, pelanggaran spesifiknya, dan kadang-kadang hanya tergantung pada suasana hati perwira yang memimpin. Hukuman lapangan nomor 1 yang digunakan oleh pertamang Inggris selama Perang Dunia pertama dirancang untuk menjadi memalukan. Prajurit yang dihukum diikat pada benda tetap seperti tiang, roda gerobak, atau kereta meriam dalam posisi penyaliban hingga 2 jam per hari. Selama berminggu-minggu ini terjadi di depan prajurit lain, bahkan kadang dalam jangkauan musuh. Hukuman ini bertujuan mempermalukanmu di hadapan rekan-rekan. Batalion hukuman adalah opsi lain, terkenal di Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Perintah No. 227 dari Stalin dikenal dengan aturan tidak mundur selangkah, membentuk unit bagi tentara yang dianggap pengecut, desersi, atau melakukan kejahatan militer. Gambaran detasmen penghadang yang menembaki massal tentara Soviet mundur sebagian besar hanyalah mitos. Catatan Narodny Komisariat Vnutrenik del Polisi Rahasia dan Intelijen melaporkan sekitar 1.000 kematian dalam 3 bulan pertama pelaksanaan. Pada Oktober 1942 konsep itu sebagian besar ditinggalkan. Untungnya, sebagian besar tentara yang ditangkap unit pemblokiran dikembalikan ke unit atau dikirim ke batalion hukuman, bukan ditembak. Namun, batalion hukuman sangat brutal. Unit-unit ini mendapat tugas terberat, seperti membersihkan ladang ranjau, menyerang posisi kuat, dan memimpin serangan yang sulit dilakukan unit reguler. Ratusan ribu tentara Soviet bertugas di unit hukuman saat perang dengan tingkat kematian tinggi, meski tidak seperti pasukan bunuh diri versi Hollywood. Hukuman penjara biasanya diberikan untuk kasus ringan atau saat komandan tidak ingin mengeksekusi seseorang. Kerja paksa, kurungan isolasi, kehilangan pangkat dan gaji, semua itu adalah pilihan, tetapi hukuman paling berat adalah eksekusi. Dan disinilah segalanya menjadi paling kelam. Selama Perang Dunia, satu tentara Inggris mengeksekusi 306 prajurit sebagian besar remaja karena desersi, pengecut, dan pelanggaran lain. Beberapa di antaranya mengalami trauma psikologis. Persidangan seadanya dan proses banding sangat minim. Para pria diikat ke tiang saat fajar lalu ditembak oleh regu tembak dari rekan mereka sendiri. Prajurit kadang sengaja meleset sehingga perwira harus memberi tembakan terakhir sebagai pukulan mematikan. Pada 2006, 306 tentara ini diberi pengampunan anumerta setelah pemerintah Inggris mengakui banyak dari mereka korban ketidakadilan. Mereka sebenarnya mengalami post-traumatic stress disorder atau shock tempur, sementara yang lain dijadikan kambing hitam atas kegagalan komando. Metodenya hampir selalu regu tembak, meski detailnya berbeda-beda. Seringkali kancing seragam pria yang dihukum dilepas dan target kertas ditempel di dadanya untuk memudahkan penembak membidik. Kadang matanya ditutup, kadang menghadap algojo. Biasanya terjadi saat fajar, jauh dari pasukan reguler, meski kadang dilakukan terbuka untuk efek jera. Orang yang dihukum biasanya menulis surat ke rumah pada malam terakhir, sadar keluarga mereka akan diberitahu soal kematian tak terhormat, dan stigma itu tetap ada setelah kematian. Keluarga tentara yang dieksekusi sering hanya mendapat pensiun sedikit atau tidak sama sekali,
dan rasa malu bisa bertahan beberapa generasi. Contohnya prajurit Eddie Slovak. Dia diadili di pengadilan militer 11 November 1944 persidangan kurang dari 2 jam. Dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Putusan itu naik ke rantai komando hingga ke Jenderal Dwight D. Eisenhower, Panglima tertinggi Sekutu, yang mengonfirmasinya. Sekitar 21.000 tentara Amerika diadili atas desersi saat Perang Dunia II dan 49 dijatuhi hukuman mati. Slovak akan menjadi satu-satunya yang benar-benar dieksekusi pada 31 Januari 1945 di sebuah desa kecil di Prancis. Eddie Slovak dibawa ke sebuah halaman. Kata-kata terakhirnya, "Mereka tidak menembak saya karena desersi dari Angkatan Darat Amerika Serikat, tapi hanya butuh contoh dan saya jadi korban karena mantan narapidana. Saya ditembak karena mencuri roti dan permen karet saat umur 12, target kertas dipasang di jaket, tepat di atas jantung." 12 tentara divisinya membentuk regu tembak pukul 10.04 pagi. 12 orang menembak dengan senapan M1 Garand mengenai Slovak di leher, bahu, dada, jantung, dan lengan. Namun, ia tidak langsung meninggal. Dia perlahan meninggal saat regu tembak bersiap menembak lagi, lalu dimakamkan di kuburan rahasia bersama tentara Amerika lain yang dieksekusi karena kejahatan seksual dan pembunuhan. Militer menganggap penjahat tak pantas dimakamkan dengan mereka yang gugur terhormat. Bertahun-tahun, istrinya tak tahu penyebab kematiannya dan hanya diberitahu dia tewas dalam pertempuran. Dia dan lainnya mengajukan petisi ke beberapa presiden Amerika Serikat untuk pengampunan anumerta Slovak, namun semua permohonan ditolak. Eddie Slovak adalah satu-satunya tentara Amerika yang dieksekusi karena desersi sejak Perang Saudara, meski ribuan lainnya melakukan hal serupa. Dia dijadikan contoh pada saat yang genting ketika para komandan merasa mereka perlu memberikan pesan tentang disiplin. Pengecut tidak selalu berarti pengecut. Kadang-kadang itu adalah trauma, kadang-kadang itu adalah kelelahan, dan kadang-kadang itu hanyalah satu orang yang kurang beruntung yang dipilih untuk dijadikan peringatan. Lihat bagaimana prajurit yang enggan bertempur justru paling banyak mendapat penghargaan di Perang Dunia Pertama, atau klik video ini.